Hai, kembali lagi dengan saya Arun Timo. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai konten marketing. Konten marketing adalah sebuah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens dengan cara menyediakan konten yang relevan, berguna, dan bermanfaat bagi user. Dalam konten marketing, konten yang dibuat dapat berupa artikel, video, infografi, podcast, atau format konten lainnya yang sesuai dengan kebutuhan target atau kebutuhan user. Kemudian, konten-konten yang kita buat biasanya dapat ditayangkan melalui media sosial yang umumnya kita pakai seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, dan media-media sosial yang user gunakan. Kemudian ada fungsi dan tujuan konten marketing tersebut. Fungsi utama dari konten marketing adalah untuk membangun hubungan dengan audiens dan memperkuat brand aware. Dengan menyediakan konten yang berkualitas, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan audiens, meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan mereka, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan. Namun selain itu, ada beberapa tujuan konten marketing untuk bisnis. Yang pertama, meningkatkan brand. Kemudian, yang kedua, parameter optimasi SEO atau Search Engine Optimization. Yang ketiga, kebutuhan investasi jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan konversi pelanggan. Yang kelima, mendapatkan kepercayaan pelanggan. Yang keenam, meningkatkan traffic. Yang ketujuh, mengendalikan biaya pemasaran. Meskipun lebih murah, konten marketing tetap terbukti lebih efektif menjangkau target di pasar era digital yang dimana teknologi-teknologi yang semakin maju setiap tahunnya, atau di mana tidak bisa dipungkiri pada era digital yang sangat berkembang, kita tidak terlepas dari namanya media sosial. Mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, pada era digital semuanya menggunakan mobile atau media-media sosial. Kemudian ada strategi konten marketing yang harus diterapkan atau yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempelajari target audiens yang ingin dituju dan apa yang menjadi kebutuhan, minat, dan preferensi mereka, apa yang menjadi kebutuhan audiens yang ditargetkan. Kemudian, membuat konten berkualitas. Konten yang dibuat haruslah berkualitas agar mampu meningkatkan performa bisnis dan konten tidak diabaikan oleh audiens. Kita harus membuat konten yang sangat menarik, berkualitas, agar konten yang kita buat tidak diabaikan oleh audiens, agar tercipta hubungan antara perusahaan dengan audiens. Yang ketiga, memiliki target konsumen. Target konsumen atau target pasar akan menjadi acuan dalam setiap penyusunan strategi pemasaran, termasuk dalam konten marketing. Dengan cara kita harus mencari tahu minat dan kebiasaan mereka. Yang keempat, lakukan promosi yang tepat. Proses promosi di sini berkaitan dengan cara kamu mendistribusikan konten yang telah diproduksi. Yang kelima, yaitu evaluasi konten. Setiap strategi pemasaran yang kamu lakukan, kamu jalankan memerlukan evaluasi. Mengapa? Karena dengan melalui evaluasi tersebut, kamu akan mengetahui apa yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan, dan yang perlu dipertahankan. Jika konten yang sebelumnya kita buat ada yang kurang atau ada masukan dari user, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita tingkatkan agar user mendapat kepuasan dari konten yang kita buat atau yang kita berikan kepada mereka. Kemudian jenis-jenis sosial marketing. Dalam konten marketing, konten yang dibuat dapat berupa artikel, video, audiografis, podcast, atau format konten lainnya yang sesuai dengan kebutuhan target audiens. Kemudian media yang biasanya kita gunakan untuk menyampaikan konten yang kita buat, biasanya kita memberikan kepada user atau menyampaikan kepada user dengan media-media sosial seperti Facebook, Instagram,
Twitter, bahkan sekarang sudah banyak menggunakan YouTube, yaitu kita membuat podcast atau konten di YouTube. Kemudian perkembangan konten marketing. Perkembangan konten marketing telah mengalami banyak perubahan seiring dengan waktu, mulai dari peningkatan penggunaan video, meningkatkan penggunaan influencer, meningkatkan kualitas konten, keterlibatan melalui media sosial. Karena media sosial menjadi platform penting untuk konten marketing, karena perusahaan bisa berinteraksi langsung dengan audiens dan meningkatkan keterlibatan mereka melalui komentar, like, dan share, di mana tidak bisa dipungkiri semua kalangan aktif di media sosial di era teknologi yang semakin maju. Baik, itu adalah pembahasan mengenai email marketing. Sekiranya materi yang saya bagikan kita dapat mempelajari dan dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih.